ngonten lagi JKT, ngonten lagi JKT, yang penting cuan. Kita lanjut lagi nih ya, membaca membaca tweet cringe dari Rangga Pranendra buat melodi JKT48. Kita lanjut dari topik yang kemarin yang sempat terhenti, yaitu tentang ini gambarnya. Mei, masa katanya aku jarang mention kamu, Mei? Pertanyaannya adalah, kok manggilnya Mei? Namanya Melody. Orang kan biasa manggilnya Mel gitu ya, Mel kangen. Gua mencoba untuk unik. Gua memanggil Melody pakai Mei. Tapi kalau ditanya kenapa Mei bukan Mel, gue punya jawabannya. Karena kalau kita membagi melodi dalam sesuai ininya, suku katanya, itu kan me, lo, di. Maka gue manggilnya me. Karena itu kan kalau dipisah gitu bukan jadi mel, o, di, bukan kan, tapi me, lo, di. Maka gue manggilnya me gitu. Yang gue malah justru heran kok orang-orang manggilnya mel. Tapi udah itu nggak penting banget. Itu nggak usah kita bahas. Lanjut aja ya. Hap. Kenapa sih tiap gue dapat very flu diganti? Udah berapa kali? Wah dulu ya pada masanya ya. Gue juga masih inget sih. Sering banget kejadian gue udah lolos verif demi nonton melodi, terus tiba-tiba melodinya nggak tampil. Nah gini nih, jadi kan gue dari sekian ratus ribu fans yang tersebar di mancanegara dan di Indonesia dan di Jakarta sendiri, gue bukan termasuk fans yang sering nonton teater. Mungkin teman-teman gue ya sampai MVP berkali-kali. Gue MVP sekali aja nggak pernah. Terakhir banget itu gue mentok ngelihat daftar kehadiran gue cuman 50 kali gitu ya, 55 kalau nggak salah. Pokoknya nggak sampai MVP lah. Gue nggak pernah merasakan naik haji di teater FX F4 itu, nggak pernah. Nggak tahu rasanya MVP. Nah, maksud gue adalah gue jarang nonton gitu. Dan sekalinya gue mau nonton teater itu mostly because I wanted to see Melody's performance ya, karena dia OC gue gitu kan. Itu kalau gue nonton tim J. Kalau gue nonton tim yang lain ya kan nggak ada melodinya, gue punya intensi lain biasanya. Cuma ketika nonton tim J, gue tuh pengennya nonton melodi gitu. Dan sejarang-jarangnya gue, maksudnya sekali ada kesempatan, ayolah gue nonton tim J nih, gue mau nonton melodi. Itu hitungannya udah jarang. Cuma dari situ pun sering kali melodi yang tadinya namanya udah ada di daftar yang untuk perform hari itu, H-1 tuh diganti gitu. Emang namanya orang sibuk ya, namanya center dari JKT, namanya mukanya JKT, namanya kapten juga waktu itu masih kapten ya tangannya. Jadi tiba-tiba kalau suka dapet job dadakan gitu, Melody harus merepresentasikan JKT di mana conference meeting di mana. Ya udah mau nggak mau dia performance di teater harus diganti sama orang lain. Dan itu suka dadakan, dan itu membuat saya gemas. Kenapa? Gue udah verif nih, sayang nih gue. Ketika gue apply pun gue nggak selalu lolos verif kan, dan gue males banget waiting list, gue males banget datang untuk ngantri WL karena fix pasti gue berdiri. Gue lebih suka nonton duduk soalnya capek berdiri 2 jam sob gitu. Makanya gue sering banget sedih begini nih, kenapa sih tiap gue dapat verif lo diganti? Udah berapa kali ya, gue masih merasakan kesedihan lo walaupun sudah lewat 7 tahun ya Mas Rangga Pranendra ya. Dalam nggak nyampe 7 nih, 6,5 dihitung lagi. Skip next. Anjay, angkat tangan berikan energimu. Nah tweetnya nih ya Mei lagi kan, gue manggil Mei. Gue angkat tangan, hashtag lo, ada hashtag, gue angkat tangan buat lo, mungkin gak banyak tapi semoga membantu, good luck besok. Mungkin sekilas kalau kita lihat hashtag angkat tangan, kesannya tuh angkat tangan berarti kayak gak mau tahu gitu ya. Angkat tangan, gue gak peduli, gue gak mau ikutan angkat tangan gitu. Sama kayak cuci tangan, angkat tangan gak tahu. Padahal maksudnya bukan itu. Dulu kami, gue dan teman-teman sekitar gue dan ya para wota dulu itu punya satu bentuk ini nih, apa namanya ya,
satu bentuk kegiatan angkat tangan namanya. Oh, nggak literally angkat tangan, cuman ya ini maksudnya adalah untuk memberikan energi. Tahu kan ya referensinya ini ngambil dari Dragon Ball. Dragon Ball ya ketika si Goku ngelawan Frieza, iya, ngelawan Buu juga iya. Dia tuh ada satu signature move gitu, satu jurus selain Kamehameha ya. Kalau Kamehameha semua orang gua rasa tahu. Dia punya jurus Spirit Ball, bola semangat. Dan itu energi yang dikumpulkan di bola semangat itu adalah energi yang diberikan atau dipinjamkan melalui alam semesta gitu, dan juga sama orang-orang lain. Jadi ada tuh satu episodenya di komik nomor 42 di mana Goku mencoba mengumpulkan Spirit Ball terbesar gitu, dan semua orang di bumi juga pada diminta untuk angkat tangan, berikan semangatmu, berikan energimu gitu. Nah ini kayak gini, berangkat dari referensi itu, para fans memberikan dukungan dengan cara mengangkat tangan dan memberikan energinya buat para member gitu. Norak banget ya Allah. Cuman ya begitu, biasanya hal ini tuh, hashtag ini terangkat kembali ketika JKT mau melakukan sesuatu yang berat, misalnya konser gitu. Ya kita angkat tangan, kita berikan dukungan. Apa banget ya? Apa banget emang dulu tuh, apa sih Rang. Next, sebentar lagi teater, see you. Tuh kan sekalinya gue very vlog teater, sekalinya gue pasang efek, lo rajin bener perform. Aduh kasihan banget jadi gue dulu ya. Ini gue yakin gue nge-tweet ini penuh dengan emosi kekesalan yang membara ini. Ya kan di sini kan Melody akhirnya teateran. Akhirnya dia perform di teater. Cuman gue sekalinya dia tampil, gue kagak apply. Sekalinya dia tampil gue lagi miskin gitu, jadi gue nggak nonton. Wah, gimana gue merasakan lagi kekesalannya. Sabar ya, Mas Rang. Next, gue kesel banget baca lagi, Mei tiket HSku basah. Laporan dong tadi hidung mampet laporan. Sekarang Mei tiket HSku basah. Nah, Rang lu kenapa sih? Nah, ada lagi yang bales dipanggang kali ya, maksud lu dipanggang aja bang biar nggak basah. Ya maksudnya mungkin mencoba melucu dia ya. Padahal di sini gue tidak mencoba melucu loh, gue bener-bener laporan nih tiket HSku basah. Tapi fungsinya apa ngelapor ke Melody begini nih? Ya Allah, Rang. Lanjut apa nih? Keburu basah nih. Next. Ntar lagi aku rilisan album solo. Yeay, doakan lancar. Ntar kalau lancar kamu aku kasih 1 cium di pipi kiri. Apa ini? Ini apa ya Allah? Malu gua bacanya anjing. Oke, ini 30 November 2014. Oh iya, gue mau rilis album Across Chapters. Album itu dirilis tanggal 4 Desember 2014. Iya. Anjir jijik banget sumpah. Ntar kalau lancar kamu aku kasih 1. Bukan 1 album, Cok. 1 cium gue bilang. Dimana? Di pipi kiri. Spesifik banget kayaknya halunya, hah? Ya Allah, Rangga Pranendra. Maaf ya guys, gue ternyata dulu segitunya. Ini sesuatu yang gue baru menyadari sekarang. Dan gue jadi langsung berpikir, gue segininya amat ya demen sama orang. Demen sama bini orang kalau tahun sekarang mah. Tapi kan dulu belum jadi bini orang. Kayak halu tuh bebas gitu ya. Allahu Akbar. Lanjut apa kita? Terakhir nih buat episode ini. Hai, udah bobo kan? Aku mau nyanyi. Ambur. Lu pada tahu gak sih Ambergul? Anjir tuh lagu apa ya? Titanium, David Guetta. Ambul, harusnya tuh kata-katanya I'm bulletproof, nothing to lose. Tahu nggak sih? Tahu dong.
I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. I'm a titanium itu pokoknya. Terus ada yang bikin misheard lyricsnya gitu loh. Amburegul, MSU, Bahrul Way. Dan itu buat gue dulu itu lucu banget. Nggak tahu di mana lucunya, tapi kayak freakishly lucu gitu. Terus anjir, gue ternyata sempat mengabadikan itu dalam satu tweet loh. Dan tweetnya dimention ke Melody loh. Dan dalam maksud menyanyi loh, buat udah bobo kan, aku mau nyanyi Amburegul. Terus dibalas sama Yayan lagi, dibalasnya bro. Aduh, nih, wah masih banyak banget materinya nih yang udah gue screenshot untuk gue bagiin ke kalian. Masih banyak nih. Kita lanjut aja di video berikutnya ya. Ngonten lagi JKT, yang penting